It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Pilar Kristina Wijaya. Nah, video kali ini aku akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bagi seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia diciptakan supaya masyarakat dari berbagai daerah dan suku dapat berkomunikasi dengan lancar. Di Indonesia sendiri, bahasa terdapat ribuan sekali bahasa karena pulau-pulau di Indonesia juga sangat banyak. Otomatis budaya, ras, suku, dan bahasa mereka juga mengikuti perbanyakan pulau tersebut. Maka dari itu, bahasa Indonesia diciptakan untuk kita agar bisa memudahkan komunikasi dalam sehari-hari. Nah, gimana sih caranya agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional? Di sini aku mempunyai 4 cara untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang pertama, melalui tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali tenaga kerja yang dikerahkan di sana, baik di Malaysia sendiri, tetangga negara kita, ataupun di Hong Kong, Cina, sampai di Amerika juga ada yang bekerja di sana untuk memulihkan perekonomian mereka. Nah, dari sana kita bisa bekerja sama melalui TKW atau TKI untuk memperkenalkan bahasa Indonesia secara meluas bagi warga-warga di negara-negara asing tersebut melalui pergaulan, melalui percakapan ringan sehari-hari, melalui rekomendasi-rekomendasi apa yang ada di Indonesia. Itu sudah menjadi bekal yang baik untuk kita memperkenalkan bahasa Indonesia di negara asing. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa yang belajar di luar negeri sendiri. Nah, mahasiswa juga lebih berpotensi lagi untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan mancanegara. Nah, seperti yang kita tahu, ada mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Jepang, yaitu bernama Jerome Pauline, dan ada juga mahasiswa yang berkuliah di Amerika, yaitu namanya Leonardo Edwin. Nah, mereka ini sama-sama mempunyai teman-teman dari berbagai kalangan dunia. Nah, otomatis Jerome dan Leo ini juga memperkenalkan daerah mereka secara mendalam dan mempelajari bahasa mereka untuk dikenalkan ke teman-teman mereka. Dari sini kita dapat memanfaatkan peluang untuk memperkenalkan bahasa Indonesia secara lebih meluas agar semua kalangan di setiap sudut dunia dapat kenal bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang ketiga yaitu sosial media. Nah, sosial media sendiri dapat secara lebih cepat yaitu menyerap kalangan mancanegara untuk lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, yang keempat yaitu melalui film dan buku. Banyak sekali sekarang film-film yang dari Indonesia yang terkenal di mancanegara. Yang pertama ada Pengabdi Setan, yang kedua ada film yang terbaru yaitu Agak Lain. Nah, dari sini film-film tersebut juga akan otomatis memperkenalkan bahasa Indonesia secara meluas dan mendalam. Adapun buku juga yang sudah terkenal yaitu buku ciptaan Terelie dan penulis-penulis besar lainnya. Jika ditelaah lagi, bahasa Indonesia itu sudah meluas, namun pengaplikasiannya masih minim sekali karena jika ditelaah, bahasa Indonesia mempunyai kesulitan yang lebih mendalam lagi. Nah, dari sini kita sebagai anak muda memiliki peran yaitu memperkenalkan bahasa Indonesia secara lebih detail dan secara lebih telaten agar orang-orang mancanegara itu lebih tertarik dalam pengaplikasian bahasa Indonesia. Sekian penjelasan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya apa yang aku sampaikan dapat
tersampaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.